Halo semuanya, dan selamat datang di Literasi Budaya edisi Tari Piring. Bersama aku Najah, Aku Brina. Dan saya Raffi. yang akan menemani kalian untuk 10 menit ke depan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk disiapin kopi atau tehnya untuk disantap sembari kalian dengerin podcast ini. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, tari piring itu adalah salah satu dari sekian banyak tarian daerah Indonesia yang sudah dikenal di kancah internasional. Jadi tentunya nama tari piring ini udah gak asing lagi di telinga kita semua. Bener banget tuh. Tapi kita mau nanya nih, temen-temen tahu gak sih sejarah tentang tari piring? Atau macam-macam gerakan dalam tari piring? Eits, tenang aja kalau kalian kurang tahu. Karena kali ini kita bakal sama-sama mengenal lebih dalam tentang tari piring. Jadi, simak lebih lanjut ya. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriah Adam. Dan sama seperti halnya tari saman, pendet, dan jaipong, tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Kalau kita mengupas sejarahnya, tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Kala itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Nah, awalnya tari piring itu dijadikan sebagai sarana masyarakat untuk pemujaan terhadap dewa padi atas hasil panen. Bener banget. Tapi, kedatangan agama Islam mengubah konsep tarian ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti pada acara pernikahan atau upacara adat. Oh, jadi sejarah tari piring gitu ya. Tapi teman-teman yang ada di rumah, for your information, setiap gerakan tari piring ini ada makna filosofisnya loh. Pasti penasaran kan? Ayo Rek, coba jelasin ke teman-teman yang sekarang lagi nyimak. Oke, aku bakal jelasin ke kalian tentang gerakan tari piring. Gerakan pertama dalam tari piring adalah gerakan pasembahan. Nah, namanya aja gerakan pertama. Pastinya gerakan ini digunakan untuk membuka atau memulai tarian. Gerakan ini dilakukan oleh penari pria sebagai bentuk syukur kepada Allah, serta bentuk permintaan para penari kepada setiap orang yang menonton supaya tidak mengganggu tarian tersebut. Betul, kalian masih ingat kan? Dahulu tari piring dilakukan sebagai pemujaan atas hasil panen. Makanya, koreografi gerakan tari piring meniru cara petani bercocok tanam untuk menunjukkan ungkapan rasa syukur mereka saat menuai hasil panen yang bakal menghidupi seisi rumah. Cuma, karena sudah terpengaruh oleh ajaran Islam, maka sudah bergeser dari yang awalnya memuja dewa menjadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, gerakan yang kedua adalah gerakan Singanjuwo Lalai. Gerakan ini dibawakan oleh para penari perempuan, dan gerakan yang tercipta adalah gerakan yang cenderung lemah lembut dan gemulai. Hal ini dikarenakan gerakan Singanjuwo Lalai dimaknai untuk melambangkan suasana di pagi hari yang sejuk. Gerakan yang ketiga adalah gerakan mencangkul. Dilihat dari namanya aja udah ketahuan kan kalau gerakan ini melambangkan gerakan ketika mencangkul atau mengolah sawah. Sedangkan gerakan yang keempat adalah gerakan menyiang. Menyiang sendiri merupakan kegiatan membersihkan sawah dari rumput-rumput liar atau gulma. Para penari juga menggunakan kegiatan tersebut dalam gerakan tari piring. Gerakan kelima adalah gerakan membuang sampah. Gerakan ini merupakan lanjutan dari kegiatan petani yang ada pada gerakan menyiang, yaitu membuang rumput atau sampahnya.
Dan gerakan yang keenam adalah gerakan menyemai. Gerakan ini seperti petani yang sedang menyemai benih padi yang akan ditanam. Selain gerakan-gerakan tadi, sebenarnya tuh masih ada 14 gerakan lagi dalam tari piring yang juga memiliki makna filosofisnya. Tetapi, ada satu hal yang sangat menarik dari tari piring, yakni saat akhir tarian, penari akan membanting piring ke lantai sampai pecah dan berserakan. Lalu, penari akan menari di atas pecahan piring tadi. Ih, bener banget. Konon, katanya piring-piring tersebut telah diberi doa supaya tidak menyakiti kaki para penari loh. Wih, keren gak guys? Bahkan saking kerennya, tari piring pernah berhasil memecahkan rekor dunia. Kala itu, mereka menarikan tari piring dengan jumlah penari yang sampai lebih dari 2.000 orang. Semua orang dengan berbagai jenis profesi ikut serta dalam pemecahan rekor dunia tersebut. Ikut bangga deh dengernya. Ngomong-ngomong, kita sudah tahu nih tentang makna filosofis dari gerakan yang ada dalam tari piring. Sekarang, kita akan membahas properti dan iring-iringan yang digunakan dalam tari piring. Oke, masuk ke properti yang pertama. Pastinya ada piring yang menjadi poin utama. Masing-masing penari membawa 2 piring di tangan kanan dan kiri. Selain menggunakan piring sebagai media utama dalam menari, para penari juga akan menggunakan cincin untuk membuat bunyi dentingan yang menjadi ciri khas dari tarian ini. Properti yang kedua adalah alat musik. Tari piring ini diiringi oleh alat musik khas Sumatera Barat, yaitu saluang dan talempong. Selain itu, tari piring juga menggunakan damar. Saat sedang menari, damar diketuk-ketukkan ke piring sesuai dengan lantunan musik. Hal itu dilakukan supaya tari piring semakin meriah. Dan properti yang terakhir, tak lain dan tak bukan adalah busana atau kostum. Busana dalam tari piring ini dibedakan menjadi 2, yakni busana penari wanita dan busana penari pria. Untuk busana penari pria, biasanya menggunakan busana yang memiliki lengan panjang atau bisa disebut dengan busana rangmudo. Busana penari pria juga dilengkapi dengan aksesoris dan hiasan renda emas. Ada juga aksesoris tambahan seperti cawek pinggang dan si sampe. Dan tidak lupa pula, penari pria akan memakai destar atau penutup kepala. Nah, sedangkan penari wanita akan memakai baju kurung. Baju ini adalah busana khas Minangkabau yang dibuat dari kain beludru dan satin. Penari wanita juga akan menggunakan hiasan atau aksesoris berupa selendang yang terbuat dari kain songket dan diletakkan di bagian bahu kiri. Penari wanita juga mengenakan penutup kepala yang berbentuk seperti tanduk yang disebut tikulak. Untuk hiasan tambahan yang digunakan pada busana tari piring yaitu kaling gadang, subang atau anting-anting khas Minang dan kalung rumbai. Wah, gak kerasa ya, kita sudah membahas mulai dari sejarah, gerakan, hingga properti yang ada dalam tari piring. Tandanya kita sudah berada di penghujung siaran ini, teman-teman. Pesan kami, tetap lestarikan budaya bangsa, mulai dari langkah kecil sekalipun, supaya kita bisa memperlihatkan kekayaan budaya bangsa kepada generasi yang akan datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye!